this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ulangan 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ikrar Sumpah Pemuda 94 tahun yang lalu telah membangkitkan semangat patriotisme dalam benak para pemuda senusantara, dan mereka terus bergerak sampai lahirlah Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada kekuatan yang begitu besar dalam sebuah sumpah yang diucapkan oleh satu bangsa, sampai apa yang diucapkan tergenapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sumpah yang diucapkan oleh manusia, apalagi jika Allah yang mengucapkannya, sebab tidak ada yang tidak dapat dilakukannya bagi Allah. Sesulit apapun masalah kita harus mengingat bahwa kita sebagai umat ciptaan Allah, kita memiliki perjanjian yang diikat dengan sumpah, yaitu janji pertolongan yang akan datang tepat pada waktunya, juga janji penyediaannya, serta janji penyertaannya, yaitu janji yang terbaik bagi kita yang percaya hanya kepadanya. Seorang bapak yang baik selalu ingin setiap anaknya menerima pemberian yang baik. Namun seringkali manusia tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, dan tanpa sadar memilih keluar dari kasih karunia Allah dengan secara terus-menerus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan bahkan menikmati kubangan dosa. Di dalam kitab Amsal yang pertama ayat 22 dan 23 dikatakan, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta dengan keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada tegurannya. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak tinggal diam ketika melihat kehidupan anak-anaknya bergelimang dalam kenajisan dosa. Tuhan menyerukan suara pertobatan melalui nabinya, sama seperti ketika Yohanes Pembaptis berseru tentang kerajaan Allah yang akan datang, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Allah. Hari-hari ini adalah hari penantian kita terhadap kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan firman-Nya telah menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan semakin jahat dan kasih akan semakin dingin. Itulah sebabnya kita perlu mewaspadai dan berjaga-jaga agar kita tidak larut dan menjadi sama dengan dunia yang sedang semakin jahat. Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seringkali kita harus menentang arus. Kita harus mampu mematahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, dan selalu bertindak hati-hati di dalam setiap langkah kita, agar kita selalu selaras dengan kebenaran akan firman Tuhan.
Janji yang diikat oleh Bapa dengan sumpah sudah digenapinya di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk membayar lunas hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 29. Dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13 dikatakan, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Janji Allah adalah kehidupan dan bukan kematian. Janji Allah adalah berkat dan bukan kutuk. Akan tetapi janji yang diikat oleh Allah dengan sumpah hanya akan tergenapi jika kita melakukan kehendak-Nya dan hidup di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati.